Halo Capricorn, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih ya kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini. Baik Capricorn, ini adalah pembacaan yang khusus Mari tujukan bagi kamu-kamu yang kebetulan aja nih lagi terlibat dalam urusan asmara, cinta segitiga ya. Nah, jadi di sini kita akan cari tahu energi terkini ataupun dalam waktu dekat hubungan relationship-nya kamu bersama dengan dia, pasangan yang sudah tega nih nyelingkuhi kamu ya, yang sudah sanggup ya menghadirkan pihak ketiga mewarnai relationship kalian di saat ini. Namun sebelum mari memulai, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif. Sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Capricorn saja dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini. Oke lah, baik, langsung saja kita mulai. Ini dia. Ada energi dari King of Swords di sana. Berikut ada energi dari The Hierophant. Kemudian di situ ada energi dari Ten of Cups. Kemudian ada energi dari The Fool Reverse. Dan kemudian di situ ada energi dari Death ya. Nah, berikutnya di sini ada energi dari kemudian ada di sini. Berikutnya ada di sini ya. Dan kemudian ada di sini. Oke lah. Nah, jadi kalau mereka begini, walaupun dianya itu tuh menyelingkuhi kamu, tapi ternyata bukan berarti bahwa dia mau berpisah dengan kamu. Ternyata tidak di sini. Kalau Mari nampak ya. Jadi kayak seperti dia ini tuh mau pasang dua nih gitu. Mau dengan kamu jalan lanjut gitu ya. Dengan yang lain juga tidak berpisah gitu ya. Jadi Mari bilang ini tuh pilihannya dia adalah memilih kedua-duanya. Ya, memilih kamu dan memilih yang lain. Nah, seperti itu. Jadi kayak nggak mungkin menurut dia itu tuh seperti untuk di saat sekarang ya, nampaknya nggak mungkin kalian berdua ini tuh berpisah gitu ya, nggak mungkin. Kenapa nggak mungkinnya? Dia aja yang nggak sanggup, dia ini aja nggak bisa gitu loh. Jadi kalau Mari nampak menurut dia ya, sebenarnya hubungan kalian tidak terlalu buruk juga nih ya. Hubungan kalian tidak terlalu buruk. Kamu sebagai pacar, kamu sebagai suami, kamu sebagai istri, kamu juga punya kelebihan di sana. Kamu punya keunggulan di sana. Nah, seperti itu ya. Nah, beberapa kelebihan dan keunggulan ya kalian sudah menikah gitu ya. Kalian udah menikah. Jadi apalagi ini tuh kalau untuk teman-teman yang kebetulan nih pernikahannya itu tuh secara tradisi gereja gitu ya. Jadi kan yang dinikahkan di gereja itu tuh jauh lebih sakral kan gitu ya. Nah, di sana. Bukan Mari bilang agama lain tidak sakral ya, tidak. Tapi maksudnya kan tidak ada ceritanya berpisah kan gitu maksudnya Mari ya. Agama Kristen tuh tidak ada ceritanya boleh bercerai gitu. Kecuali berani menentang hukum gereja gitu ya, hukum Tuhan gitu. Nah, itu mah nekat-nekat sendiri aja itu, tapi dia tidak sah itu di depan Tuhan ya kalau kita menikah kali kedua, kali ketiga. Nah, tapi balik lagi lah di sini bahwa ya dengan kamu itu tuh sudah diikat gitu kan. Dengan kamu sudah diikat dengan sangat baik gitu. Bahwa relationship-nya kalian relationship yang akan dibawa sampai mati yang gitu itu ya. Terus ketika dalam pernikahan boleh-boleh aja juga nih memang rumah tangganya kalian ya bagus gitu, maksudnya ekonomi naik gitu ya, status sosial meningkat gitu loh. Jadi ketika bersama dengan kamu ya Capricorn, dia merasa bahwa hidup dia itu tuh tidak nelangsa lagi gitu ya, tapi sudah lebih stabil hidupnya, dia sudah lebih sejahtera ya, sudah lebih sejahtera hidupnya dia gitu loh. Jadi mengejar kualitas di situ. Dengan kamu dia mengejar kualitas di sana. Bagaimana hari ini hidupnya dia dengan kamu jauh berkali-kali lipat bagusnya ya ketika dia dulu sebelum bersama dengan kamu gitu ya. Baru kemudian bisa aja ya
anak-anak kalian, melihat anak-anak di sini. Anak-anak kalian itu tuh tumbuh kembangnya mereka itu tuh ya jadi manusia-manusia yang kualitas juga ya. Nah di sana. Jadi kok kayaknya ndak gampang dianya itu tuh bisa menggantikan kamu dengan yang lain. Tapi nambah itu loh. Kalau nambah dia bisa gitu. Tapi ngurangin, ninggalin kamu dan kemudian dengan lain, dia ndak mau. Itu ya posisinya dia. Dia nggak mau. Gitu loh. Di sana. Kayak ada kunciannya dengan kamu itu tuh ya. Dengan kamu itu tuh seperti dia sudah terkunci di situ. Tapi terkuncinya bukan terkunci terpaksa loh ya. Terkunci memang rela gitu. Itu ya. Bukan under pressure dia nih, mari lihat. Karena dia tahu bahwa dia bebas sebenarnya untuk menentukan hidupnya dia tuh mau kayak gimana. Gitu. Ya di sana. Jadi bukan terkunci sebab dia kamu kunci, bukan. Menurut dia sebab karena ya dia aja mengkuncikan dirinya dia kepada kamu. Gitu. Dan yang iya-iyanya gini pula, kenapa dia nggak mau ninggalin yang di sana? Sebab yang di sana itu tuh pun satu hubungan yang ideal. Gitu ya. Jadi dulu mari ada kayak gini, mari lihat ya. Dulu dengan kamu dia pilih kamu sebab melihat siapa kamu, apa latar belakangmu, kira-kira bagaimana benefit kalau dia bersama dengan kamu. Nah, tapi wanita lain itu ya yang menjadi selingkuhannya dia atau pria lain itu, mari lihat itu sosok pasangan yang ideal gitu loh. Jadi kan setiap kita manusia itu kan kita punya tuh angan-angan kan. Aku ya kalau punya pacar kayak gini modelnya, kayak gini situasinya gitu. Kalau aku punya pasangan, aku tuh mau pasangannya aku. Nah, di sana ya. Dan apa-apa yang ada di dalam listnya dia itu bisa dia temukan dari cowok itu ya. Atau dari cewek yang di sana, dari orang ketiga maksudnya mari. Bisa dia temukan. Nah, jadi kayak sudah selama ini dia cari ya, sudah selama ini dia tunggu-tunggu. Orang seperti mimpinya dia, angan-angannya dia, harapan-harapannya dia. Sudah dia jumpai sekarang, yang nggak mungkin lagi dia bisa dengan mudah pula melewatkan kesempatan untuk bersama. Gitu. Jadi kalau Mari bilang, ini tuh bisa, dia terbagi nih hatinya dia, terbagi rata ya. 50% cintanya dia untuk kamu, 50% cintanya dia juga untuk wanita lain itu atau pria lain itu. Nah di sana. Ya. Lebih cinta di situ. Bukan lebih cinta, sama cinta. Di sana, sama cintanya. Itu loh. Makanya dia enggak mau memilih. Dan ini tuh mari lihat untuk beberapa di antara kalian, nampaknya memang kalian ini tuh apa open marriage ini konsepnya kalian. Apa ini tuh hubungan casual ini. Gitu. Karena kalau mari lihat kayaknya nggak ada problem bagi kamu gitu loh. Banyak sedikitnya kamu pasti tahu ya bagaimana sepak terjangnya dia dengan wanita lain itu atau dengan pria lain itu. Tapi mari lihat kamu kok anteng aja di sini. Kamu anteng aja. Ataukah kamu juga sebenarnya masih sanggup menjalani relationship ini karena kamu juga punya hiburan ya. Jadi ibaratnya kayak kamu juga nggak setia juga nih sama si pasangannya kamu ini. Gitu loh. Bukan hanya dia saja yang tidak setia tapi kamu juga demikian. Gitu. Karena kamu juga punya kebahagiaan yang lain. Gitu ya. Apakah ini kebahagiaan lainnya itu tuh bukan mesti selalu kamu punya cowok lagi, cewek yang lain. Nggak mesti ya. Tapi bisa-bisa kecintaannya kamu juga kepada pekerjaanmu, ya, kepada karirmu, kepada bisnismu, kepada hobimu. Nah, itu juga bisa sih di sana. Jadi nampak-nampaknya kamu mau berkompromi sama si pasangannya kamu ini sebab ya kamu juga tahu diri bahwa kamu ya banyak sedikitnya juga kayak dia. Gitu loh, ya. Jadi kamu itu tuh enggak yang kayak membabi buta hanya nunjukin
ya nyari-nyari salahnya dia saja gitu. Tapi kamu juga bisa dengan besar hati ya, jantan kamu ya, gentle kamu, ngakui, aku juga banyak kok happy-happynya aku di luar sana gitu. Dan boleh-boleh memang ya masalah perselingkuhan bukan menjadi isu besar bagi kamu. Ada itu orang kayak gitu, ada ya. Nggak begitu masalah dianya, karena ya banyak pertimbangan. Ya dia juga nggak bisa punya banyak waktu misalnya, dia juga ya bukan cinta-cinta banget misalnya gitu ya. Jadi kayak nggak ada juga merasa dirugikan, nah seperti itu. Jadi akhirnya kamu mau nih kompromi sama si pasangannya kamu, atau mungkin kamu gini, memang kamu pacaran sama dia nggak punya niatan mau berumah tangga, entahlah kamu memilih untuk hidup sendiri gitu ya. Apakah memang kamu bukan orang yang mengejar pernikahan, kamu memang berencana ya kayak bule-bule itulah, macam gaya hidup stylenya bule ya, nggak mau merit, tapi kalau pacaran oke, menikah enggak, karena nggak punya harapan juga pengen punya anak kah misal gitu ya. Atau mungkin kamu melihat pernikahan itu tuh memang ribet, ruwet gitu. Apalagi kalau kamunya punya pengalaman buruk ya dalam pernikahan ya, melihat pernikahan orang tua, melihat pernikahan saudara, atau ya kamu sendiri yang punya pengalaman gagal dalam rumah tangga. Jadi kamu udah ceritanya anti lah gitu ya. Kamu udah anti. Kamu ya nggak ada target-targetnya kamu menikah gitu. Jadi sehingga ya kamu tahu bahwa kamu juga nggak bisa kok married sama dia, atau nggak mau ya, kamu nggak mau juga kok married sama dia. Jadi ya oke lah, kamu membebaskan aja. Tahu pun kamu dia deket sama laki-laki lain, sama perempuan lain, nggak begitu peduli kamu, mari lihat, nggak begitu peduli. Pokoknya kamu di sini tuh nampaknya kamu ngejogetin hidupnya kamu ya, kamu nge-enjoyin hidupnya kamu gitu. Nampaknya mari nggak mau kamu ribet gitu loh, nggak mau kamu ribet-ribet di sana ya. Senangnya kamu kayak gimana, sukanya kamu kayak gimana, kamu jalankan. Senangnya dia kayak gimana, sukanya dia kayak gimana, ya monggo silakan dia jalankan. Asalkan tentu saja dia nggak ngusik kamu secara langsung. Misalnya nih dia pacaran, tapi kemudian dia minta duitnya dari kamu, wah kalau itu mah bisalah kamu sepakan lah itu ya kan. Kamu jadikan bola lah itu dianya ya. Kamu hantarkan dia langsung ke TPU ya, tempat pembuangan TPA, tempat pembuangan akhir ya. Nah, kan kayak gitu ya. Di sana. Jadi itulah kalau Mari bilang kok kayaknya hubungan kalian memang hubungan terbuka gitu, open marriage, open relationship gitu, apalah itu istilah-istilahnya ya, casual lah pokoknya. Bisa aja seperti itu. Nah di sana. Dan ya untuk sampai sejauh ini sih masih enjoy ya. Berdua itu tuh masih enjoy. Jadi kayaknya konsep seperti ini tuh masuk bagi kalian, nyambung, cocok gitu. Ya jalan bagimu, jalan bagi dia. Di sana. Kamu juga ya, kamu apalagi belakangan ini ya, lagi males kamu, gitulah. Lagi malas kamu ngurusin dia ya. Tetek bengeknya tentang dia gitu ya. Males kamu. Tuh mari lihat. Dan apalagi memang dia tidak banyak tuntutan gitu kan sama kamu kan. Kamu mau jalan kemana ya, wah, pokoknya kamu masih merdeka gitu, tidak di bawah bayang-bayang intimidasi dia gitu. Jadi ya belakangan hari itu memang Mari nampak entah udah kemana kamu ini kan. Jadi maksudnya bisa-bisa aja udah sekian lama kamu nggak ngobrol, udah sekian lama kamu nggak ngomong, nggak jumpa ya, nggak ada ketemu-ketemunya sama dia, udah sekian lama gitu. Mikirin dia pun nampaknya kamu udah sekian lama tidak mikirin dia ya. Paling kalau kamu kangen, melintas lalu aja rasa kangen itu gitu loh. Nggak mesti pun kayak lepas kangen dengan cara nelpon, dengan cara chatting, dengan cara bercumbu, berasmara, bermesra gitu kan. Kamu bisa kayak ngehandle, aku kangen nih sama dia, ya udah abis itu lewat aja gitu. Rasa rindu itu tuh lewat aja, nggak yang kayak nyiksa kamu gitu loh.
Kayak bisa dia jadi angin lalu bagi kamu. Nah, seperti itu ya. Jadi dampak-dampak negatif lah. Dampak-dampak negatif langsung kepada hidupmu tentang hubungan sama si dia itu tuh tidak ada. Tidak ada. Itu makanya kamu masih kuat ini. Kamu masih kuat berpasangan ya, menjalani hubungan dengan si dianya gitu. Tidak ada yang begitu meresahkan gitu ya. Tidak ada. Itu loh. Jadi ya apa sih mau mari sampaikan lagi ya, enjoy sama enjoy, joget sama joget gini. Model yang kadang nggak ada ini berantem-berantemnya, ribut-ributnya Marlian nggak ada. Gitu ya, peace ini, damai aja gitu loh. Nah, di sana damai itu ya. Jadi ya sepanjang dia nggak ngusik kamu secara langsung, Marlian ya kamu mengizinkan aja dia mau kayak gimana. Kamu tidak juga menganggap ini tuh mari nampak laki-laki lain di sana sebagai kompetitornya kamu ya. Perempuan di sana sebagai rival tanding untuk rebut-rebutan dia ya. Enggak. Gitu. Jadi tidak ada drama lah. Minim drama. Mari lihat di hubungan kamu sama si Yayang yang menyelingkuhi kamu ini. Itu. Ya bagus sih. Kamu lebih ngesimpelin. Kamu lebih membuat simpel gitu. Dan ya lagi-lagi ya untuk beberapa tadi kan kata Mari pasanganmu juga bukan dia sendiri kok. Kamu punya pasangan lain juga gitu ya. Kamu punya hiburan lain juga tanda petik ya. Dan ya boleh-boleh juga hidupnya kamu belakangan lagi terkonsentrasi kepada pasanganmu yang lain itu. Gitu loh. Jadi apa yang kamu butuhkan dalam dunia asmara dari pasangan ya bukan kamu harapkan dari dia ini, tapi bisa kamu harapkan, kamu usahakan dari pasangannya kamu yang lain di situ. Nah, itu ya. Nah, pokoknya adalah yang membuat hatimu bahagia, gitu. Apakah tadi pasangan lain, ataukah pekerjaan, uang kah, karir kah, bisnis, ya hobi dan sebagainya, seperti itu. Jadi pokoknya perihal menyangkut tentang dia cenderung ngeflat sih kamunya ini. Mari lihat, netral aja udah, netral, ndak ya sedih, ya ndak bahagia juga, ya ndak ya marah, ya nggak cinta juga, pokoknya gitulah, apa tuh istilahnya, netral, gitu, netral aja, netral, ndak ada yang terlalu gimana gitu, ya belakangan hari ini kamunya ke si dia. Gitu loh. Apalagi kan sikapnya dia ini kan masih tetap baik ya sama kamu gitu. Jadi sikap baiknya dia sama kamu ini tuh ndak bikin otaknya kamu berantakan macem-macem gitu ya, jadi panas gitu. Enggak, dia masih baik, ya udah gitu loh. Akhirnya kamu juga tenang aja nyikapin si ayang bebeknya kamu ini. Gitu ya. Oke lah, baik. Nah, jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Gemini, Scorpio, ada energi dari Sagittarius ya. Berikut energi dari Aries, kemudian ada energi dari Cancer, ada Scorpio, Pisces, Aquarius, Taurus menutup bacaan kita kali ini. Oke lah, itu aja dulu ya Capricorn yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.